bro tolong dong kirim aku 1 ton dah, kirim besok deh, kirim besok, kirim. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah nanti ketika kita bisa ekspor, tidak hanya memperkaya diri sendiri, tapi juga membantu ekonomi dari warga sekitar. Rezekinya akan menyebar. Itulah sosial efek dominonya yang besar. Selamat pagi, Assalamualaikum teman-teman. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya, atas waktunya. Di sini perkenalkan, saya Umar Tanu September sebagai founder dari exporyou.com dan Mas Aziz dari co-founder dari exporyou.com. Jadi di sini kita adalah sebagai penyedia pembelajaran untuk kelas Explore You. Kebetulan saya juga seorang pakar digital marketing, dipercaya oleh dinas-dinas di Jawa Timur, Dinas Koperasi dan UMKM di Jawa Timur, dan juga sekarang saya juga menggeluti ekspor, jadi saya juga praktisi juga dan juga memberikan pelatihan pada teman-teman tentang ekspor di situ dan juga kepada UMKM. Oke, di sini aku akan berbagi tentang insight ekspor yang potensinya gede, tapi orang nggak kepikiran ke sana. Jadi akan aku bahas, kemudian nanti kita akan bahas satu step aja supaya kita bisa tahu seperti apa sih ekspor itu. Ya, pertama sebelum kita mulai komoditasnya, saya akan memberikan alasan kepada teman-teman di sini. Kenapa sih teman-teman kok harus ekspor? Yang pertama pasti untuk devisa negara, itu sudahlah kita skip, itu udah dari dulu kita sudah tahu. Yang kedua adalah profitnya besar. Itu bukan saya ngomong pasti ya, insya Allah selama hitungan kita benar, paymentnya aman, ya profit kita besar. Karena selain kita paymentnya juga karena dalam jumlah kuantitinya besar, kontaineran. Karena ekspor dalam jumlah kontaineran ini akan keuntungannya lebih besar daripada kita ekspor bijian atau per kardus atau per pack kayak gitu. Itu beda banget. Karena bagi saya sama-sama saya bekerja, sama-sama Anda bekerja, sama-sama Anda menawarkan ke buyer, sama tangan-tangan bergerak, mata membuka, mulut berbicara, hidung bernapas, mendingan kita sekali kerja dapatnya cuannya hiu. Jadi maka dari itu ekspor itu saya sarankan untuk pakai kontaineran. Jadi nanti berhubungan dengan buyer corporate. Jadi pihak corporate, bukan pihak broker atau personal. End user itu jangan. Karena kalau end user biasanya belinya kecil, dia nggak mampu. Kemudian ekspor itu yang pasti adalah sosial efeknya besar, teman-teman. Sosial efek besar itu maksudnya kayak gini. Ketika nanti Bapak Ibu yang ada di Zoom ini dapat orderan minimal, misalkan 1 kontainer aja yang 40 feet, biasanya untuk komoditas itu beratnya antara 20 sampai 25 ton. Bayangin, misalkan kita ekspor pisang. Ekspor pisang biasanya yang saya tahu itu yang di Malang ya, saya di Malang nggak tahu di tempat lain. Saya sempat tanya jawab interview, itu panennya per minggu itu 500 kuintal, 500 kilo berarti 5 kuintal. Nah, jadi satu bulan itu sekitar 2 ton saja. Kemudian yang 18 ton kemana? Yang akhirnya biasanya ketika kita ngomong ke petani tersebut, Pak, pokoknya saya tidak mau tahu, saya tolong dibantu penuhi 18 ton itu. Yang terjadi adalah dia akan ngajak petani-petani yang lain dari seberangnya, sebelahnya, yang masih satu kecamatan atau apapun, untuk nyuplai ke dia. Bro, tolong dong, kirim aku, berapa kamu biasanya 1 ton, dah kirim, besok deh kirim, besok kirim. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Rezekinya akan menyebar. Itulah sosial efek dominonya yang besar. Jadi kita berbagi rezeki teman-teman di situ. Jadi yang terjadi adalah nanti ketika kita bisa ekspor, berhasil ekspor, itu kita tidak hanya memperkaya diri sendiri, saya tegaskan lagi, tidak hanya memperkaya diri sendiri, tapi juga membantu ekonomi dari warga sekitar. Ya, bisa membantu ekonomi warga sekitar. Makanya slogan saya adalah, moto saya adalah bantu petani, bantu nelayan, dan bantu UMKM. Kenapa? Karena kita nanti efeknya besar pada mereka itu. Kalau kita berhasil ekspor, efeknya besar buat mereka. Anda nanti pasti akan ngalamin bagaimana Anda disalamin, dipeluk, terima kasih, sebagainya macamnya. Itu efeknya gede banget. Itu sosial efeknya gede banget. Makanya saya sarankan teman-teman yang belum ekspor, ayo ekspor. Kemudian bisa diwariskan. Kenapa saya ngomong bisa diwariskan? Guys, teman-teman, sobat eksportir di sini, ekspor ini tidak perlu keahlian khusus.
Ekspor ini cuma keahliannya adalah bisa baca, bisa nulis, dan juga bisa berbicara. Kalau orang Jawa tatak ya, berani gitu loh. Istilahnya dia nggak insecure. Insecure deh. Wanian. Karena kadang-kadang orang Indonesia itu sudah minder duluan gitu loh. Merasa kita tuh inferior, orang bule itu pokoknya dia itu apa namanya? Kalau orang bule itu kan mancung, hidungnya rambutnya merah, itu seakan-akan dia makhluk paling sempurna. Itu kadang-kadang kita kesalahannya di situ. Padahal dia juga sama-sama mandi sama kita, maka mandinya lebih besar, lebih banyak kita daripada mereka. Mereka makan juga sama dengan kita, mohon maaf mereka ke kamar mandi juga sama seperti kita, nggak ada bedanya. Asalkan bisa berani, bisa baca, bisa tulis, dan bisa ngomong, berbicara, saya yakin ekspor itu bisa diwariskan. Beda dengan pekerjaan yang lain, contoh, jadi IT aplikasi, dia pinter coding, dia pinter algoritma, wih keren pokoknya. Tapi saya yakin itu nggak bisa diteruskan ke istri atau anaknya, karena itu perlu keahlian khusus. Orang bisa desain, pinter desain, tapi belum tentu anaknya juga memiliki jiwa seni seperti si ayahnya. Tapi kalau ini Anda nggak perlu keahlian apapun. Yang penting tadi bisa apa? Ngomong, bisa nulis, bisa baca, udah. Oke? Kemudian ada beberapa mitos yang biasanya teman-teman lakukan, dan ini yang sangat kadang-kadang membuat orang males untuk ekspor. Saya tekankan lagi, kadang-kadang ada mitos-mitos, terus ribet-ribetnya itu kadang-kadang mereka yang membuat ribet sendiri. Jadi contoh mitosnya tentang ekspor itu kadang-kadang ekspor itu ribet bro, gitu kan? Ya sebenarnya nggak salah juga nggak terlalu mutlak benar. Karena kalau ribet itu yang pertama, biasanya dia nggak ngerti alurnya, loncat-loncat gitu loh. Jadi setelah ngelakuin ini, oleh misalkan Departemen Pertanian suruh balik lagi, ngerjain ini dulu, akhirnya merasa wah ribet nih, dilempar-lempar katanya gitu. Tapi kalau nanti di kelas ekspor yuk, itu udah runtut. Jadi jangan ngerjain yang ini sebelum ini, karena pasti nanti disuruh balik lagi, itu sudah runtut. Itu di ekspor yuk enaknya itu. Terus biasanya ribet itu karena terlalu banyak pengetahuannya. Jadi kayak orang akademis, dia pinter banget, bahkan sangat detail. Padahal itu belum tentu di lapangan terjadi, gitu. Belum tentu kepake. Ya, di ekspor itu yang sering kepake, jadi bahasa yang antar forwarder, antar buyer, itu paham bahasa itu, gitu loh. Dan sering dia gunakan. Jadi jangan sampai ada juga yang UMKM tanya ke saya, Coach, ini aku kirim dulu ya barangnya, sayurnya, terus bayarnya katanya nanti. Wes, jangan mau, stop, dah, cancel dah. Itu permainan buyer itu. Ya, hati-hati teman-teman, jadi harus ada yang mendampingi. Untungnya maaf saya arahkan, kalau enggak hilang tuh orang itu, sayurnya enggak balik, duitnya juga enggak dapat. Jadi ada beberapa mitos. Jadi yang ketiga adalah harus menguasai produksi, enggak harus teman-teman. Jadi seperti Mas Rian Aldo dan teman-teman yang lain, saya yakin enggak harus kalau mau ekspor porang, enggak harus jadi petani porang. Kalau mau ekspor furniture, enggak harus punya pabrik furniture. Mau ekspor udang, tidak harus punya tambak udang, nggak harus teman-teman sobat eksportir. Yang penting adalah Anda bisa berkoordinasi dengan mereka, ajak kerjasama, itu kuncinya. Karena kalau eksportir awal, ini saya tekankan lagi, eksportir pemula, saya garis bawah lagi, pemula, bukan yang expert atau yang udah modal gede. Maksudnya adalah ekspor aja itu cukup kita kerjasama dengan si supplier. Karena kalau kita harus punya pabrik, kita punya gudang, itu kita pasti sewa biaya macam-macam, untuk biaya operasional itu gede banget. Untuk eksportir pemula saya tidak sarankan di situ. Kalau Anda eksportir pemula, saya sarankan coba ikuti saya supaya Anda nggak ruginya besar. Itu. Ya. Yang keempat, mitosnya adalah biasanya harus menguasai medan pelabuhan. Kagak, kalau Anda harus menguasai medan pelabuhan nanti pasti ketemu mafia, ketemu ini bandar, wah susah. Serahkan ke namanya forwarder, beres. Nanti kita jelaskan di kelas ekspor yuk. Kemudian komoditas harus memiliki nilai tambah, tidak harus, kecuali UMKM ya, kayak kayu di model meja itu nilai tambah, tapi tidak harus seperti pertanian. Jahe harus dibuat permen jahe, nggak harus. Saran saya untuk pemula yang
awal-awal aja, yang simpel-simpel aja, yang untuk pertanian sama nelayan, seperti udang yang masih dibedukan, kayak jahe atau lombok, kayak gitu-gitu ya. Jadi jangan diolah-olah dulu. Karena kalau diolah pasti tadi apa? Butuh biaya di situ. Kemudian kita akan bahas insight-insight komoditas apa aja sih yang biasanya lumayan cuannya, tapi kita nggak kepikiran di situ. Yang pertama adalah gedebok pisang. Ini saya nggak ngerti ya di tempat lain namanya, tapi kalau di tempat saya Jawa Timur ini namanya gedebok. Atau apa di Jawa Barat atau daerah teman-teman lain di mana saya nggak ngerti. Tapi intinya kayak gini ya guys. Sobat eksportir tahu di pohon pisang itu biasanya di tengahnya itu kan ada kayak pangkalnya apa ya, sumbernya itu apa, batang intinya, sorry. Kalau di tempat kami namanya debok. Debok pisang ini, sobat eksportir, kalau di Indonesia ini pasti nggak ada nilainya. Anda tanya petani pisang, Pak, gedeboknya saya beli berapa? Pasti disuruh ngambil. Kenapa? Ini dipakai untuk pakan kambing. Di desa itu pakan kambing. Sementara kita jual ke luar negeri dimakan oleh orang luar negeri. Itu kan ya. Orang negeri makan makanan kambing, kita yang nggak mau. Jadi harga debok pisang itu di Amerika itu sekitar estimasi 6 sampai 8 dolar per kilonya, atau sekitar 86.000 atau 115.200 per kilo. Harga jual kita ke buyer biasanya estimasinya 20.000 per kilo. Per kilo, teman-teman. Sementara satu batang mutu ini biasanya saya pernah timbang 5 sampai 10 kilo, tergantung panjang atau beratnya, besar diameternya. Kurang lebih 5 sampai 10 kilo. Bayangin, berarti satu batang itu kalau kita jual ke buyer 1 kilonya 20.000, berarti kita satu batang itu bisa laku 100.000 per kilo. Padahal di pertanian orang pengebun, orang punya kebun pisang itu pasti dibuang, suruh ngambil. Seberapa cuannya? Coba lihat. Kalau Anda bisa ekspor satu kontainer yang 20 feet, itu bisa memuat sampai 15 ton. Itu aku sudah hitung. Bagaimana cara menghitung ini, Coach? Biar pas, biar kita nggak rugi. Nanti kalau rugi itu gimana? Kita sudah ngomong ke buyer, cukup satu kontainer, Mister. Ternyata dimasukkan kurang, harus tambah satu kontainer. Buyer nggak mau, kita yang rugi nanti. Caranya ini nanti ada saya ajarkan di kelas Explore You, jadi biar presisi, biar Anda tidak rugi di situ. Jadi tidak kayaknya enggak. Kemudian berapa potensi cuan profitnya Anda hitung sendiri nanti di situ ya. Kemudian ini daun pisang, ini yang sudah saya ekspor. Daun pisang itu harga di lokalan langsung ke petani itu 3.000 sampai 5.000 per kilonya. Sementara di Jepang itu bisa sampai 200.000 per lembar, bukan per kilo. Sementara 1 kilo daun pisang itu saya pernah timbang estimasi 3 sampai 5 lembar, tergantung lebar daunnya, tergantung usia daunnya. Kalau semakin tua itu semakin berat di situ. Dan spesifikasinya daun kepok, pisang kepok itu yang primadona di situ. Kemudian kita jualnya ke buyer berapa, Coach? Kita jualnya ke buyer itu saya kemarin di bawah ini sih, jadi 70-an, 78, anggap aja 80.000 sampai 120.000 per kilonya. Jadi Anda hitung, kita jual 80.000, belinya 5.000. Sementara kalau satu kontainer 20 feet, kalau buyer mau dia bisa sampai, kalau dipenuhin satu kontainer bisa 8 ton. 8 ton kita hitung deh di sini. Coba ini satu aja. Jadi misalkan kita jual 80.000. Kita belinya 5.000. Taruhlah kita nggak 5.000 deh. Biasanya saya belinya 11.000. Karena saya pengen ngomong ke petaninya, Bu, Pak, saya kasih yang terbaik. Daunnya jangan banyak yang kotor, sobek, dan sebagainya macamnya. Kayak gitu. Saya kasih 11.000 waktu itu. Kalau ini saya ngomong 10.000 deh. Jadi, dikurangi 10.000, itu kita masih untung 70.000. Ini cuan bruto ya. Belum dokumen-dokumen yang lain. Kalau tahu dokumen-dokumen yang lain, tenang aja. Sobat eksportir murah kok toko Wonder itu. Masih cucuk kalau dibandingkan dengan profitnya nanti. Kalau 70.000 dikalikan 8 ton, berarti 8 ton itu 8.000. Sekian. Ini cuan bruto. Cuan bruto. Sementara untuk yang lain masih murah banget. Biaya truk segala macamnya masih bisa tercover dengan ini. Ini cuannya seperti itu. Kalau potensi cuannya sudah hitung tadi ya. Kemudian apa lagi, sobat eksportir?
Yang ini sobat eksportir pasti sudah pernah lihat dan tidak asing, ya kan? Pisang Cavendish, ini primadona banget. Di petani kita harganya itu 5.000 per kilo. Sementara di luar negeri kita bisa jual ke buyer itu sekitar 23.000 sampai 27.000 per kilonya. Sementara satu kontainer yang 20 feet yang kecil itu bisa sampai 7 ton. Di situ. Berarti berapa potensi cuannya? Ya, kalau kita bisa jual 25.000, kita dapatnya 5.000 belinya, berarti kita masih untung 20.000 per kilo. Kalikan 7.000. Seperti itu. Ya. Makanya Bapak Ibu lihat orang-orang petani itu juga cepat kaya seperti tadi di awal kita Zoom. Saya sudah informasikan ada petani porang itu kaya mendadak hanya cuma ekspor porang, tumbuhan liar. Jadi kita jangan sampai berpikiran ekspor itu harus produk yang pabrikan gede, itu kagak. Bahkan limbah pun bisa jadi cuan. Contoh ini, sapu lidi. Sapu lidi ini di Indonesia biasanya kan dihargai cuma 4.000, 5.000 per ikatnya. Sementara kita bisa jual ke luar negeri, ke buyernya itu sampai 23.000 per ikatnya. Berarti keuntungannya masih 20 ribuan. Kalau satu kontainer itu bisa sampai 5.000 ikat di situ. Berapa cuannya Anda hitung sendiri, pasti masih puluhan juta kalau ini. Kemudian batok kelapa ini. Batok kelapa ini teman-teman coba lihat sobat eksportir. Ini pasti biasanya dibuang. Anda lihat di pinggir jalan orang jual es degan dibuang. Resto-resto dibuang. Padahal sebenarnya batok kelapa ini kalau dijual ke luar negeri kita bisa dibayar oleh si buyer itu 7.800.000 per tonnya atau 7.800 per kilo. Ya, seperti itu. Kemudian, kalau satu kontainer bisa sampai 17 ton untuk batok ini. Berapa cuannya? Yang jelas masih puluhan juta ini. Cuan profitnya. Cuan brutonya. Kemudian ini serabut kelapa yang ada di TikTok saya kemarin. Saya masih mau fokus di sini juga. Mau mengarah ke sini, bukan fokus. Harganya di Indonesia itu 2.500 sampai 2.700. Teman-teman kalau ini masih kotaannya, ini hasilnya serabut kelapanya ini loh. Kan biasanya batok kelapa itu kan ada kayak kulit luarnya itu, yang hijau atau apa itu kan. Nanti kalau pakai mesin itu tinggal serabutnya ini. Ini serabutnya itu. Nah serabutnya ini, ya serabutnya ini teman-teman, ini demand-nya gede banget kalau ini. Itu 100.000 ton yang dibutuhkan per bulan untuk Indonesia. Sementara Indonesia nggak sampai 10% memenuhinya. Kenapa? Karena orang nggak tahu. Kayak gini dibuang saja, dibakar. Padahal ini jadi duit. Ya berapa keuntungannya? Ya kayak gini. Bentar. Harganya itu 2.500, 2.700 per kilo. Ini yang terbaru saya di Jawa Tengah dapat informasinya. Kemudian harga FOB-nya, harga kita jual ke buyer, itu sampai ke pelabuhan kita, FOB itu sampai ke pelabuhan kita, pelabuhan pemberangkatan. Itu 5.600.000 per ton atau 5.600 per kilo. Jadi masih ada sekitar 2.700 lagi keuntungannya. Ekspornya ya teman-teman coba eksportir itu bisa sampai 10 ton kalau yang 20 feet, kalau yang 40 feet bisa sampai 20 ton. Seperti itu. Berarti cuannya berapa? Anda hitung sendiri, masih puluhan juta, ratusan juta. Kabar baiknya, biasanya kalau serabut kelapa ini, buyer tidak beli satu kontainer. Biasanya lebih dari 2 kontainer. Karena ini gede banget permintaannya. Gitu, teman-teman. Jadi ini potensi banget. Kemudian, limbah padi. Ini yang orang nggak kepikiran. Yang daerah pertanian, kayak mungkin Sukabumi, atau mana ya, Jawa Tengah. Itu pasti banyak pertanian, dan kemudian ada yang namanya sekam padi. Kalau kita apa ya, gabah atau bekasnya padi itu kan disolek gitu ya. Itu sekam padinya kayak gini. Ini kalau di Indonesia biasanya dibakar ya petani-petani itu. Tapi sebenarnya kalau dijual biasanya cuma 1.000-an, 2.000 per kilo. Kita ini sekam padi di luar negeri itu harganya 3.800 per kilo sampai 4.000. Memang kecil sih, apa namanya, margin profitnya kecil, tapi ini dapat cuan lah, belasan juta, puluhan juta masih megah. Seperti itu. Kemudian saya percepat lagi karena waktunya. Kemudian serbuk kayu. Serbuk kayu di Indonesia ini teman-teman yang daerah hutan, Kalimantan atau daerah mebel kayak Jepara dan sebagainya macamnya di Pasuruan atau kayak gitu ya.
serbuk kayu ini pasti dibuang atau dipakai untuk, kalau orang desa dipakai untuk bahan apa, masak, untuk bahan masak yang untuk di pembakarannya gitu. Nah, harganya itu 5.000. Sementara kalau kita jual itu bisa sampai 172.000 per kilo. Ini lumayan biasa bagus. Kita bisa ekspor 10 ton untuk satu kontainernya, dan Anda bisa lihat hitung keuntungannya bisa ratusan juta di situ. Kemudian bambu ini yang luar biasa juga ini. Bambu ini kalau kita ngomong tampah. Nah, tampah ini, sobat eksportir, di Indonesia Anda mesti nggak asing dengan ini ya. Tampah ini kan kalau untuk ngayak padi itu loh, kalau zaman kita dulu set gitu ya. Tampah ini di Indonesia itu masih cuma 15.000 per biji. Per bijinya 15.000. Sementara di luar negeri pernah dicek juga, orang jual itu 4.200.000 per bijinya. 4.200.000 untuk tampah. Harga jual kita ke buyer biasanya 500 ribuan sampai maksimal 1 juta, itu sudah bagus. 500.000 aja per biji. Mereka pesan 1.000 biji aja. Itu udah luar biasa Anda. Wis, keren itu, ya kan? Ekspornya kalau misalkan mau di fullin, satu kontainer 20 feet itu bisa sampai 5.000 biji. Wis. Auto sultan Anda, miliaran kayak gitu. Ya kan? Ya, bayangin dari 500.000 kemudian modalnya cuma ini. Ini masih cuan bruto ya. Jadi yang saya omongin di sini adalah masih profit bruto, belum dikurangi dokumen-dokumen yang sebagai macamnya. Tapi itu tenang aja, masih tercover toh di situ. Kemudian ada lagi apa ini? Buah-buahan. Nah ini yang pernah lihat TikTok saya, Umar Tanoi September, pasti pernah lihat saya posting ini. Ada seorang artis ya dadakan lah saya bilang itu ya, yang pernah masuk di TV. Dia ke London, dia di Inggris, harga manggis itu di sana itu sekitar hampir 1 juta, 900.000 per kilo di UK. Jadi di Inggris sana harga manggis itu 900.000 per kilo. Sementara kita, petani kita, itu jualnya cuma 10.000 per kilo. Atau maksimal 20.000 kalau sudah nyampe ke tukang buah. Sementara kita bisa jual ke luar negeri itu sekitar 199.000 per kilo. Per kilo, sobat eksportir. Bayangin, ini untuk market Amerika dan Eropa. Seperti UK tadi sama Amerika. Harganya itu 1 kilonya manggis ini keren ini. Teman-teman yang punya daerah pertanian kayak gini manggis, coba deh. Karena harganya itu gede. 199.000, taruhlah 200.000. Kita lihat. 199.000. Nah, kemudian harga dari petani misalkan kita ambil 15.000 atau 20.000, jangan 10.000, kasihan buat mereka per kilonya. Kita masih cuan profit brutonya ya, profit brutonya itu 179.000. Kalikan kalau kita misalkan bisa ekspor satu kontainer, ini sudah saya hitung biasanya 8 ton. Ya, yang kontainer kecil aja itu bisa muat 8 ton. Terus berapa cuannya? Dikalikan 8.000 karena ini harga per kilo, ini tadi ini harga per kilo, berarti tinggalkan 8.000. Auto sultan Pak. Sobat eksportir kalau mau jadi eksportir manggis luar biasa ini. Jadi intinya semua bisa diekspor dan semua bisa ekspor. Mau Anda ibu-ibu rumah tangga maupun ibu single parent, bapak single parent, bapak yang habis di PHK, petani atau siapapun Anda, karyawan, satpam apapun, atau pegawai manajer, ada member kita yang manajer hotel juga ikut, hotel besar lagi, ikut pelatihan di sini juga. Nggak tahu, mungkin dia mau mempersiapkan pensiunnya ya, saya nggak ngerti. Tapi setidaknya semua bisa ekspor, asal bisa baca, bisa tulis, dan bisa berbicara. Kemudian ekspor itu dimulai dari mana, gitu kan? Ekspor itu harus ada urutannya biar tidak ribet. Jadi kalau pengalaman saya, bukan teori, saya pernah dulu cari buyer dulu. Ini mungkin ada teman-teman yang kayak gini, cari buyer dulu deh. Terus kemudian cari, ada nggak di tempatmu ada nggak itu. Yang terjadi adalah nanti muter lagi ke sini. Kita nyiapin ini lagi, nyiapin senjata perang, nyiapin company profile, nyiapin katalog. Kemudian nggak jadi bayarnya, kita balik lagi komoditas beda. Akhirnya kita akan bulat. Kalau saya, dicari dulu komoditas yang lagi dicari banyak orang di luar negeri sana dulu. Kita cari demand-nya dulu. Demand itu permintaan.
kemudian komoditasnya apa. Setelah itu kita cari supplier di sekitar kita yang memiliki komoditas itu, ya. Setelah itu deal sama supplier, kita ngomong senjata perangnya seperti company profile, katalog, email perusahaan, rekening perusahaan, website dan sebagainya macamnya. Itu harus siap dulu supaya apa? Ketika ngomong sama buyer kita ready. Kalau Anda jadi eksportir, langsung buyer, terus nggak siap ini semuanya, misalkan buyer minta kirimin katalognya dong, wait sir, buyer pasti akan reject Anda, karena Anda dikira pasti itu broker, makelar. Dia agak menghindari di situ. Jadi saran saya, siapkan senjata perangnya, setelah itu hitung pembayaran, mengetahui pembayaran yang aman, yang siap nanti untuk ditawarkan ke buyer. Setelah itu ngomong-ngomongan sama buyer, deal, terus mencari buyer, itu ada caranya di sini juga. Nanti baru kita hubungi forwarder untuk pengirimannya. Nah, di sesi ini saya minta waktu 3 menit, ya. Akan saya bahas kayak gimana sih di Export You itu nanti kelasnya. Jangan-jangan cuma teori doang. Jadi kayak gini ya gambarannya. Contoh untuk modul yang ini aja, mencari komoditas. Jadi cara mengetahui demand dan menentukan komoditas itu caranya teman-teman bisa cek di trademap.org kayak gini. Teman-teman bisa cek ini, bisa ditulis juga nanti ya. trademap.org ya. Kemudian nanti harus login, register dulu dan sebagainya macamnya. Nah, kita akan bahas bagaimana coach aku ini pengen ekspor ya. Komoditasku melimpahnya ini gitu loh. Ini ada nggak bayarnya? Ayo, aku pengen tahu apa yang melimpah di sekitaran Anda. Nanti aku akan demokan bagaimana cara mencari ini memang benar-benar komoditas yang hot atau enggak. Hot market atau enggak, ada pasarnya atau enggak. Oke ya, aku ambil satu ya, sekam padi. Cek di sini, sekam padi itu rice husk. Jadi caranya seperti ini. Jadi, nah ini kan. Jadi kayak gini. Nah, dicari. Pilih yang import, karena kita mau mencari importir. Kan kita eksportir tuh. Kita mau mencari yang import itu siapa aja. Ada nggak yang mau import sekam padi ini? Ya kan? Ada nggak yang mau import sekam padi kita? Ya kan? Kita klik import, kemudian ketik rice husk. Ini dalam bahasa Inggris ya. Jadi harus bahasa Inggris. Dan nanti setelah itu, klik aja trade indikator di sini. Sobat eksportir klik itu. Ya. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini. Ternyata ada peminatnya, lihat importirnya. Yang mau impor sekam padi dari kita itu udah ada dari Meksiko, Nepal, Vietnam, Venezuela, dan sebagainya macamnya. Berarti kesimpulannya apa? Ini ada yang beli. Berarti siap untuk diekspor. Paham ya, guys? Jadi seperti itu ya, sobat eksportir. Dan berlaku untuk komoditas yang lain. Misalkan apapun, kokonat atau pisang atau udang bisa. Pertanyaan saya yang kedua, Coach, saya ini bingung karena ada juga yang sudah join konsultasinya bulat aja di situ sama saya. Aku tuh bingung loh, Coach mau ekspor apa? Saya sampai bingung. Loh, Ibu tinggal cek aja di sekitar, terus pakai trade map, ada nggak yang import? Kalau ada berarti itu sudah siap untuk diekspor. Aku ya bingung, nggak tahu mau apa. Kayak di tempatku nggak ada apa-apa. Nah ini saya bingung, ini hidup di negara mana? Saya bingung juga. Kok nggak ada apa-apa? Akhirnya buat teman-teman yang ngalamin kayak gitu, misalkan aku masih bingung nih, mau ekspor apa ya, nggak ketemu-temu komoditasnya. Buat yang masih bingung, aku nggak ngerti kok di tempat ada apa ya yang kayak yang bisa diekspor. Teman-teman bisa nanti masuk di sini, kita kembali ke home source, ya. Kemudian klik other ICT tools, pilih yang ekspor potential map yang ini, ya. Yang ini kemudian nanti akan masuk diarahkan ke sini. Kemudian teman-teman klik aja yang di sini untuk eksportir Indonesia, karena kita berada di Indonesia, kita orang Indonesia bukan Zimbabwe, ya kan? Kita Indonesia, kemudian marketnya adalah kita untuk market seluruh dunia. Kita mau mencari, kita kira orang dunia orang luar negeri di dunia ini nyari apa sih dari Indonesia? Nah, kadang-kadang kita bingung. Orang-orang kesana itu nyari apa ya di Indonesia ini? Nah, caranya seperti ini. Klik ini Indonesia untuk market global, kemudian di enter, nanti akan muncul kayak gini. Lihat. Ini ada apa nih? Palm oil yang tertinggi. Kemudian crude palm oil banyak sekali di situ ya. Ini chemical. Ini lagi plywood. Nah, kayak gini lagi. Bentar, kalau mudah yang ini aja deh. Biar mudah.
Bentar saya ganti ya. Ini gambarannya. Nah, ini lagi enak nih. Newsprint. Nah, ini juga print-printan. Waduh, kok barang-barang berat semua ya, Coach? Nah, tenang. Ini ada juga nih footwear, sepatu, ya kan? Sepatu olahraga, plywood, kemudian ini perhiasan. Ini perhiasan. Terus kopi, nih kopi, ya kan? Kopi, kemudian wooden furniture, furniture kayu, kayak gitu-gitu ya. Jadi ini bisa nanti kokoa, ya kan? Ini bisa teman-teman cek di sini. Oh, ternyata aku orang Bandung nih. Contoh kayak Mas Rian Ado tadi. Oh, aku orang Bandung nih. Orang Bandung mah pinter mah kalau buat sepatu gini mah. Ini kebetulan nih orang luar negeri itu pada nyari sepatu. Ini bisa dicek teman-teman. Potensial untuk ekspornya di seluruh dunia itu bisa 2,3 billion US dollar. Sementara kita cuma masih memenuhinya 1,8. Yang 760 miliar dolar itu semoga Anda. Itu Amin. harapan saya gitu. Misalkan nanti dicek di sini, kalau misalkan ada nggak ya manggis tadi mangustin, misalkan mau Eva manggis, nah ini ada mangustin. Berarti ada di sini, ada bayarnya. Jadi teman-teman sobat eksportir, ini gambaran aja awal step di ekspor. Yang lebih detail nanti di video ekspor yuk di kelas. Saya kasih waktu 5 menit untuk mengajukan pertanyaan. Kalau serabut kelapa Oke, itu kelapanya nah, jenis apa ya, Coach ya? Kan banyak tuh. bebas. Kalau kelapa itu yang dinilai itu nanti bukan dari mana asal kelapanya, tapi hasil akhirnya, Mas Rian. Jadi kayak gini, tingkat kelembapannya atau apa ya bahasa Inggrisnya itu, saya tiba-tiba lupa. Tingkat kelembapannya di bawah 10%. Itu. Kemudian debunya, kan ada kotoran-kotoran itu. Biasanya kan nanti setelah di mesin itu ada kotoran-kotoran itu di bawah dari 3%. Kemudian panjang serabutnya paling ideal itu buyer mintanya tuh di bawah 7 cm sampai 25 cm. Kan serabutnya itu ya, kan ada yang panjang pendek. Kalau di bawah 5 cm biasanya reject, nggak mau bayar. Kita nggak mau ya. Jadi harus 7 sampai 25 cm itu idealnya. Kemudian warnanya biasanya itu yang kuning keemasan. Iya. Warna kan ada warna yang kayak coklat gitu ya, apa namanya? Coklat tua gitu ya. Hmm. Ini yang kuning keemasan gitu. Roskam padi, Nah, semua padi bisa, semua padi bisa. Yang jelas padi itu dia tingkat kekeringannya juga, kelembapan airnya tidak boleh lebih dari 3%. Malah lebih lebih harus kering banget. Kadang ada juga sekam padi yang masih kuning itu ada yang mau dibakar, ada yang pengennya dibakar. Dan itu nanti tergantung dibilang sama buyer. Misalnya, Mister kamu pengen yang kayak gimana? Mau yang yellow kayak gini masih original atau mau yang sudah dibakar kayak gitu kan, yang sudah dihitamkan kayak gini. Nanti dia yang mau bright atau yang kayak gimana nanti tergantung dibilang sama si buyer gitu. Karena penggunaannya beda-beda gitu ya. jadi kebetulan ya itu ada lahan ya, kopi arabica sama jamur porang tuh. Ya, orang itu primadona itu, Mas. Karena waktu itu ekspor porang tuh gede-gedean, primadona. Di Indonesia itu sampai ada petani itu omsetnya miliaran dalam waktu satu panen. 3 miliar, 5 miliar tuh biasa. Iya, betul betul betul. Betul, zaman dulu tuh saking masih jaya-jayanya ya petani, masih Hmm. ekspor porang yang raw material itu boleh, itu petani di daerah adikku itu, sorry ya maaf, ya sekali panen minim tuh 2 M, 3 M tuh pegang dia. Hmm. Ya Iya. kalau kita ngomong omset segitu, maybe kalau profit kita ngomong 40% lah ya Mas ya. Kayak gitu, Hmm. berapa ya? Sekitar 800 juta pegang. Diambil Itu 10% aja udah lumayan banget itu. iya, jadi 10% aja lumayan kan. Itu kan Iya. gila banget. Itu kan tanaman liar sebenarnya. Cuma oleh orang Jepang, oleh orang Cina itu diplot sebagai bahan cadangan makanan masa depan. Hmm. Jadi masa depan itu kata mereka beras itu sudah tidak Beras akan terlalu signifikan lagi karena nanti bahan mie, bahan itu semua dari itu, dari porang. beras Jepang itu kan dari porang.
Iya, beras Jepang sekarang. Yang Jepang itu beras Ya, Jepang itu dari orang yang warnanya putih, kayak bulat-bulat gitu ya. Mahal hmm, ya harganya, 500 Mahal ribu. banget. Mahal banget, Mas. mahal Mas. Karena kalau kita ngomong porang itu 3 tahun ke belakang, 4 tahun, 5 tahun itu, primadona orang kaya semua. Lagi musim apa lagi boomingnya kosmetik. Yes, Itu hobinya bener, di situ. bener. Itu buat bahan kosmetik, buat bahan mie, buat bahan makanan kalau di Jepang ya. Ya. Kalau di Korea, di Asia Negara itu untuk kosmetik itu. Dan mahal banget. Mahal Hmm, banget. Jadi orang itu berlomba-lomba itu panen itu ada yang minimal ratusan juta itu berapa meter persegi itu aja udah dapat kaya itu. Banyak petani yang beli mobil, beli ini naik haji itu keren itu orang-orang itu. Maksud aku kalau ekspor kita juga harus melihat pasar ya. Jadi hmm, pasar ini lagi baik atau enggak gitu ya. Saya kemarin nggak mantau sih berapa ya harga ekspor untuk porang itu. Kalau bisa memang kita coba deh ekspor, kita bantu. Coba aja bantu mereka ekspor. Ini sebagai eksportir, bukan produsen ya. Saya sarankan untuk ya, awal ini jangan jadi produsen. Tugas kita adalah bagaimana memasarkan itu, kita dapat cuan di situ, kemudian produsennya, entah itu nelayan, entah itu UMKM, entah itu petani, kita bantu dengan ekspor itu gitu. Di situ. Nah, harapannya kan kita bagi rezeki gitu, Mas Aldo dan teman-teman yang ada di sini gitu. Jadi kita bagi rezeki supaya yang dapat cipratan rezeki dolar itu tidak kita doang, tapi petaninya, ya, nelayannya, UMKM-nya, tergantung komoditas kita. Kalau porang berarti petani. Dan kita kalau di ekspor yuk ini tidak diajarkan untuk jadi produsennya, entah itu jadi petaninya, entah jadi nelayannya atau UMKM-nya tidak. Tapi kita ajarkan jadi eksportirnya, membantu hmm, mereka, kita ajak kerjasama, deal kita langsung ngomong sama si supplier ngirim ke buyer tersebut yang ngurus semuanya itu nanti adalah ya ada pihak, jadi kita nggak ribet, ada kok yang mempermudah proses itu semua. Jadi forwarder itu nanti ngurus dokumen-dokumen ekspor kayak PEB, kayak COO, terus COE kayak gitu-gitu, COA tulisannya ya, COE kalau ah, COA, sertifikat asal gitu itu dari si forwarder. Jadi ada yang bilang harus ngurus surat-surat ini. Iya, saya memang benar iya gitu kan. Tapi biasanya itu kalau nggak ngerti, dia akan merasa ribet. Itu biasanya orang akademis, bukan praktisi. Kayak kemarin itu kan, kayak di Facebook aku itu kan, bahasanya kalau aku lihat bahasa akademis, memang dia benar. Tapi itu tidak terjalankan semua di lapangan gitu. Kayak FOB itu ya FOB aja. Kayak misalkan kita ngomong apa namanya, harga jual export ya export. Jadi kalau kita ada caranya, jadi supaya FOB memang bayar tidak bayar, yang bayar kita, tapi kita bebankan ke si Bayar. buyer. Nah, jadi kayak PPN gitu loh, yang bayar bukan si pembeli, tapi ya, kita bebankan di harga jual gitu loh. Itu triknya. ongkirnya lah gitu. Iya, kayak kayak misalkan kita jualan online nih, free ongkir. Misalkan harga produknya sebenarnya 50.000, terus kemudian dijual 20.000 free ongkir, ongkirnya cuma 15.000, kita masih cuan juga. Sebenarnya kan permainan kata-kata gitu. Iya, iya, iya. Itu Ngomong-ngomong, kadang-kadang pihak akademis itu yang kadang-kadang memang saklek textbook ya, ya saya tidak menyalahkan ya, tapi di lapangan itu nggak kepake 100% gitu. Saya bukan nggak kepake semua ya, sebagian ada yang kepake. Jadi kalau di Explore You saya mencoba bahasa sesederhana mungkin yang teman-teman nanti bisa paham gitu loh, dan forwarder paham, karena kita tuh berhubungannya cuma dengan tiga pihak. Pertama supplier untuk kita kerjasama, yang kedua dengan forwarder untuk ngurusi pengiriman kayak kita ngurusi JNE JNT gitu, yang ketiga kita berhubungan dengan buyer. Itu doang. Ekspor itu gitu doang, mindsetnya harus gitu dulu. Kalau dibuat nanti, mohon maaf, harus dilihat dulu packagingnya, apa namanya, verifikasi atau misalkan penilaian, itu biasanya pihak pemerintah ya, packagingnya harus gini kayak gini-gini. Tapi kadang-kadang realitanya ini facts, kadang-kadang itu buyer tuh kagak butuh kayak gitu. Contoh briquet, waduh aku pengen deh nanti kardusnya aku pengen bikin sendiri, nggak mau dari kamu. Kita sudah ngomong, kita sudah
ke pemerintah kita tes ini gimana ternyata buyer nggak mau juga karena standar pemerintah itu beda sama standar buyer di luar negeri gitu loh. Kalau kita jualan ya ikuti standar buyer lah kalau aku bilang. Contoh lagi ikan tuna. Saya pernah mau ekspor ikan tuna, ikan makarel kayak gitu, yang sarden. Saya tawarin sarden, ternyata dia jawabnya gini, bisa white label nggak? Private label kalau di bahasa ekspor private label. Jadi maksudnya kita nyiapin dia nyiapin desain, kita yang bikin itu dan sesuai desainnya mereka gitu. Jadi unit ekspor itu tidak bisa kita acuan dengan textbook ya. Maaf, saya pribadi lebih seneng in case di lapangan ya, karena ya kenyataannya nggak kayak gitu juga, nggak ribet-ribet. Karena kalau kita baca buku, saya yakin nggak ada yang berani ekspor. Karena merasa ribet. Contoh matematika. Matematika kalau kita pelajari dari awal sampai akhir kan pasti ribet. Ada yang kayak gini-gini. Tapi sebenarnya yang dipakai cuma pada di realita di hidupan pasti ya penjumlahan, pengalihan, pengurangan, pembagian itu doang. Nggak bahas tentang sigma, alfa, kayak gitu-gitu. Itu nggak kepake 100% mas takut gitu. Jadi kadang-kadang kita itu sudah ditakutkan oleh hal-hal yang kita belum tentu nemuin itu di lapangan. Itu pembelinya biasanya minta contoh nggak? Yes, benar Pak Sugiarto. Biasanya buyer itu pasti minta contoh. Untuk trading pertama itu pasti minta contoh. Karena nggak mungkin kan, contoh kita posisi mereka, kita mau bayar ratusan juta atau miliaran, terus kita baru transaksi kenal sama Pak Sugiarto pertama kali. Pak Sugiarto kenal sama aku pertama kali. UTS ini siapa gitu kan? Tiba-tiba nawarin transaksi 500 juta atau 200 juta. Terus kemudian gimana supaya orang itu percaya? Ya dia biasanya minta sampel. Sampelnya biasanya berapa kilo gitu? Ya, biasanya berapa Pak? Yuk tanya jawab yuk. Idealnya berapa? 10 kilo gitu. Ya, kalau saya 1 kilo Pak. 1 kilo. Ya 1 kilo cukup. Kenapa? Ongkirnya juga berat itu nanti kalau 10 kilo. Ini ada yang lucu juga ya Pak Sugiarto. Ada member, bukan member ya, teman aku ini lucu. Ekspor dia itu ngirim sampel, baru kayak saya dulu. Nggak ngerti apa-apa gitu. Jadi dibohongin oleh buyer, ditipu kecil, licik itu loh. Ngomongnya gini, hai Mr. Tommy, ngomongnya ke teman saya itu. Kirim dong sampelnya 1 kuintal. Wih, gila. Teman saya dikirim, itu saya kacau orang itu. Dikirim 1 kuintal Pak Sugiarto. Terus ngomong, hai Mr. Tommy, nggak sesuai nih. Tolong kirim yang baru deh, 1 kuintal lagi. Akhirnya apa? Saya ngomong, stop, itu dibohongin dulu. Itu dia pengen ngambil gratisan buat dia. Karena apa? Sampel itu treatmentnya adalah kita ngirim gratis ke mereka. Tapi pembayaran ongkirnya mereka yang bayar. Itu nanti saya jelaskan di kelas ekspor yuk Pak Sugiarto. Jadi pasti kalau sampel minta bayar itu treatmentnya kayak gimana? Yang jelas jangan sampai kita rugi. Terus kita dia bayar yang mana, kita yang bayar di mana, nanti kita akan bahas. Indonesia ini kaya sebetulnya, apapun ada, apa sih yang ada di Indonesia gitu kan? Iya benar, semua bisa diekspor. Karena Indonesia itu kaya. Kitanya aja yang maaf kurang pengetahuan ke sana dan akhirnya nggak tahu, seakan-akan cari uang di Indonesia itu susah. Padahal sebenarnya, mohon maaf, sampah pun bisa jadi rupiah, dolar lagi. Ya, teman-teman silahkan gabung. Saya tunggu Anda di member area. Silahkan pelajari videonya. Nanti di situ ada videonya ya. Jadi dipelajari runtut dari modul 1, 2, 3 sampai modul ke-7. Setiap modul ada sekitar 4 sampai 12 atau 17 video. Itu dipelajari runtut dan action ya. Sobat eksportir, saya pesan action. Karena Anda berhasil ekspor itu bukan karena lihat video saja, tapi harus action. Setelah ini ada pertanyaan, baru tanya ke grup atau ketika nanti di Zoominar langsung tanyakan live dengan saya. Gimana caranya ikut kelasnya Pak? Nah, oke, baik. Dengan fasilitas yang paling kita unggulkan adalah pendampingannya. Jadi teman-teman bisa belajar ekspor, tapi kalau tidak ada yang mendampingin itu seakan-akan Anda tersesat. Tapi di Ekspor You, saya dan tim ini siap menjawab. Jadi nanti ada grupnya khusus, kita bisa tanya jawab di situ. Bahkan sampai detik ini kita masih ada tanya jawab. Kita ada pendampingan juga setiap 2 minggu sekali. Jadi setiap bulan kita ada Zoom kayak gini dan kita tanya jawab sampai mana Pak prosesnya. Kita akan jawab di situ. Jadi
Intinya ekspor itu harus didampingin, sobat eksportir. Kalau Anda cuma belajar saja, kalau tanpa pendampingan, siapa yang Anda mau tanyakan? Bahkan nanti kita ada mau tambahan materi juga, insya Allah, bonusnya melimpah, akses untuk ke KBRI. Jadi ada webinarnya. Ini kalau saya jadi member kayak Anda, saya ikut. Kalau di KBRI, sobat eksportir, itu masalah link, jaringan. Kalau Anda bisa masuk ke sana, Anda akan diutamakan. Oh, kalau ini ekspor ke Pak Sugiharto loh. Bu Erna aja ini, bagus nih ke mereka. Itu akan diutamakan. Itu webinar itu mahal. Itu harganya bukan hanya harga, tapi relasinya itu yang mahal. Nah, guys, relasinya itu yang mahal. Plus bahasa Inggrisnya lagi, karena bahasa Inggris conversation daily activity ini beda dengan bisnis. Beda banget, big difference. Itu sampai sudah join, dikasih istilahnya suplemen yang untuk Anda supaya lebih bersinar lagi di dunia ekspor. Bonusnya itu harganya jutaan, tidak hanya tentang ekspor, tapi dunia digital marketing yang bisa dikombinasikan dengan ekspor itu. Ikuti jejak-jejak teman-teman yang sudah berhasil ekspor, merasakan bagaimana ngunci kontainer, merasakan bagaimana mensaliman dengan petani, minta terima kasih, ya, sensasinya nanti akan beda. Coba di situ, dan intinya saya mendampingin, malah senang kalau Anda berhasil ekspor lebih dari saya, lebih sukses dari saya. Yang penting satu, jangan lupakan warga sekitarmu. Kalau Anda tambahan materi, nggak ada biaya lagi. Jadi Anda cukup bayar sekali seumur hidup. Jadi sekali bayar, pendampingannya seumur hidup, materinya bisa diakses seumur hidup, dan juga materinya akan update terus. Dan nggak perlu bayar lagi. Silahkan langsung daftar di link yang ada di chat ini, karena bonusnya kalau saya gila ini. Susah loh ditolak nih, daftar kalau saya. Oke, terima kasih. Semoga sehat terus, sukses terus. Saya tunggu nanti di member area, dan saya tunggu tag Anda bahwa Anda difoto di depan kontainer dan berhasil ekspor. Bantu orang sekitar, bantu petani, bantu nelayan, bantu UMKM. Sudahi galumu, yuk cari cuan ekspor bersama aku. Umar Tanu September. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taking a chance.